aku harap di sini aku bisa cerita tentang semua yang aku alami. Kisahku ini berawal dari keadaanku yang aku stres banget. Aku tertekan. Tiap hari aku cuma ngelihat ayah ibuku berantem terus. Aku bosan. Aku nggak tahan. Apa mereka tuh nggak pernah bisa ngertiin perasaanku? Aku sering coba tutup telingaku biar nggak perlu dengar mereka. Tapi itu tetap aja nggak bisa. Rasanya sakit banget dengar pertengkaran mereka. Sampai puncaknya, ayah nuduh ibu istri yang nggak tahu diri. Selama ini, ayah menguap dengan sikap ibu yang suka foya-foya. Emang sih, berkali-kali ayah coba ngingetin ibu. Tapi ibu juga seperti nggak peduli. Tapi dituduh seperti itu bukan bikin ibu sadar. Dia malah balik sewot. Ibu nggak terima dan malah balik nuduh ayahku itu tukang selingkuh. Ibu muak dengan semua kebusukan ayah. Selama ini ibu tahu kalau ayah itu tukang main perempuan. Ibu marah karena ayah ninggalin keluarganya demi perempuan-perempuan simpanannya. Aku muak sama mereka. Aku teriak, aku pengen mereka diam. Udah cukup mereka nyakitin hatiku. Aku tuh sedih. Kenapa mereka tuh gak pernah akur? Kenapa mereka selalu saling nyalahin satu sama lain? Aku ini anak mereka kan? Tapi kenapa mereka gak pernah mikirin aku? Tapi rasa marahku itu bukan buat mereka sadar. Ayahku malah semakin marah dan mau ninggalin kami begitu aja. Aku coba tahan ayahku. Tapi ayah benar-benar udah gak peduli. Aku cuma bisa nangis. Tapi ibuku berusaha nenangin aku. Dia gak peduli dengan ayah. Dia berusaha yakin aku kalau tanpa ayah pun aku dan ibuku pasti bisa hidup. Tapi hal itu gak berlangsung lama. Sampai suatu hari ada seseorang datang ke rumahku. Waktu itu dia cari ayahku. Aku tahu dari raut wajahnya dia pasti sedang kesal. Tapi siapa dia? Kenapa dia cari ayahku? Ada masalah apa? Sebenarnya aku takut. Tapi aku coba tanya baik-baik maksud dia datang ke rumahku. Bukannya jawab pertanyaanku, dia malah sewot. Orang itu teriak-teriak manggil ayahku. Aku berusaha halang-halangin dia dong. Tapi belum sempat orang itu masuk ke dalam, ibuku keluar. Ibu panik. Dia minta penjelasan orang itu. Orang itu marah dan minta ibuku bayar semua hutang-hutangnya. Aku bingung. Ibu punya hutang. Hutang apa? Kenapa ibu gak pernah cerita sama aku sih? Tapi rasa bingungku itu berubah jadi marah waktu tahu kalau ternyata yang berhutang itu ayahku. Di situ aku tahu kalau selama ini ayahku tuh sering main judi dan berhutang. Sialan. Apa yang harus aku lakuin? Aku bingung. Aku dan ibu gak
punya uang segitu banyak. Aku berusaha minta waktu sama orang itu, tapi orang itu nggak mau peduli. Dia janji bakal balik lagi dan ngasih pelajaran kalau sampai utang-utang itu nggak lunas. Tapi kenyataannya bukan cuma itu aja yang bikin aku dan ibuku tertekan. Setelah kejadian itu, ada beberapa orang yang datang lagi ke rumahku dan tujuan mereka tuh sama. Mereka mau nagih utang ayahku. Kurang ajar. Ayahku tuh bener-bener brengsek. Udah ninggalin aku sama ibuku. Dan dia sekarang malah ninggalin utang-utangnya sama keluarganya. Aku bener-bener gak nyangka kalau ayahku tuh bisa bikin keluarganya menderita kayak gini. Kenapa ayahku bukannya jadi pelindung keluargaku, malah dia membuat kami susah begini. Semenjak kejadian itu, ibuku jadi pemurung. Aku sering lihat dia marah-marah sendiri. Ibuku tuh kayak orang gila. Bukan cuma itu. Aku juga sering nangkep basah ibu lagi nangis. Jujur, aku sedih banget. Tapi aku juga gak bisa ngelakuin apa-apa. Kadang aku coba tanya ke ibu. Mungkin aja ada yang bisa aku bantu kan. Kupikir dengan ibu ngajak aku bicara, aku bisa sedikit ngurangin beban yang ada di pikiran ibu. Tapi semuanya itu sia-sia. Ibu malah semakin emosi. Aku sampai bingung aku harus gimana. Sampai suatu hari ibu kedatangan tamu. Tamunya perempuan seumuran ibu dan dandanannya tuh menor banget. Saat itu ibu manggil dia mami. Ibu bilang sih dia itu temannya. Saat itu juga ibu ngenalin aku ke mami. Awalnya aku gak punya perasaan dan pikiran macem-macem. Aku ambilin mami minum, tapi begitu aku mau nganterin minuman itu, aku ngeliat sesuatu yang bikin aku penasaran. Aku ngeliat mami ngasihin amplop coklat sama ibu. Itu apa? Saat itu aku mulai ngerasa ada yang aneh. Aku penasaran. Aku coba dengerin omongan mereka. Dan di situ tuh aku tahu kalau ibu tuh mau nitipin aku sama mami. Ini gila. Aku datengin ibu. Langsung aja terang-terangan aku tolak semua omongan ibu. Saat itu ibu kaget. Tapi bukannya coba dengar pendapatku, ibu malah ngasih tahu sebuah hal yang bikin aku kecewa. Ibu coba yakinin aku kalau mami itu bisa bikin aku bahagia. Ini gila. Aku gak mau. Aku coba jelasin ke ibu, walaupun keluargaku susah, aku tuh bahagia tinggal sama ibu. Ibu berusaha jelasin kalau mami itu bisa cukupin semua kebutuhanku. Di situ mami juga ikut-ikutan ngomong dan yakinin aku kalau hidupku sama dia tuh bakal enak dan nggak perlu lagi mikirin masalah di rumah. Saat itu dengan kasarnya aku disuruh mami diam. Aku bukannya bersikap gak sopan sama dia. Aku cuma gak mau dia ikut-ikutan masalah keluargaku. Aku cuma bingung dan sedih. Masa ibu gak
bisa ngertiin perasaanku sih. Aku tahu dari nadanya ibu tuh maksa aku buat nerima ini semua. Tapi aku ngotot, aku benar-benar gak mau. Apapun yang terjadi, aku tetap gak mau ninggalin ibu. Di situ ibu marah dan menamparku. Ibu marah karena aku gak mau nurutin kata-katanya. Di situ ibu maksa aku buat beresin baju-bajuku. Ya ampun, kenapa ibuku jadi begini? Apa dia udah gak sayang aku lagi? Aku turutin semua kata-kata ibu, walaupun di dalam hatiku aku ngerasa sedih dan kecewa. Kenapa ibu tega banget sama aku? Tapi janji-janji ibu tuh kenyataannya omong kosong semua. Apa yang aku dapetin bener-bener bikin aku terpukul. Aku tuh dibawa sama mami itu ke rumah lokalisasi. Aku bingung. Mau apa mami bawa aku ke sini? Aku coba tagih semua omongan mami. Katanya dia mau bikin hidupku enak. Tapi ini apa? Apa maksudnya bawa aku ke tempat seperti ini? Di situ mami benar-benar berubah. Sikap dia yang awalnya baik tuh tiba-tiba berubah 180 derajat. Dia jadi keras dan nggak peduli. Di situ mami ngasih tahu ke aku kalau ibuku jual aku ke dia untuk bayar utang-utang ayahku. Ternyata ibuku jual aku ke mami untuk dijadikan pekerja seks. Astaga, ini gila. Aku cuma bisa nangis. Aku nggak ingin kisahku ini dicontoh oleh siapapun. Karena hal ini menghancurkan hidupku. Berkali-kali aku coba kabur, tapi nggak bisa. Karena rumah itu dijaga sama tukang pukul mami. Dan yang makin menyedihkan lagi, di situ aku harus melayani nafsu-nafsu pelanggan mami. Sekali lagi, aku menceritakan hal ini bukan untuk ditiru untuk siapapun. Aku udah coba berbagai macam cara buat kabur. Tapi semuanya nihil. Sia-sia aja kalau coba lari dari sana. Rumah itu tuh dijaga ketat sama suruhan-suruhan mami. Gara-gara itu mungkin aku sekarang kebal dan mulai mati rasa. Aku gak peduli lagi deh. Hidupku tuh udah hancur. Buat apa aku kabur? Toh aku juga udah gak berguna. Sampai akhirnya mami ngasih seorang pelanggan baru buatku. Dan di situ aku lagi-lagi dibuat terpukul. Orang itu ayahku. Aku kaget. Ayahku juga kaget lihat aku. Dia marah dan nampar aku. Aku balik marah sama dia. Gara-gara dia hidupku sekarang jadi begini. Dasar brengsek. Kemana aja dia selama ini? Apa dia gak tahu kalau selama semua tingkahnya itu bikin keluargaku menderita? Aku udah gak peduli lagi dia itu ayahku atau bukan. Aku maki-maki dia, tapi
Tapi dia nggak peduli. Dia maksa aku untuk pergi dari sana. Aku cuma bisa ketawa. Buat apa? Apa dia nggak tahu hidupku tuh hancur? Ayah coba yakin aku kalau dia pasti bakal memperbaiki semua kesalahannya. Jujur, aku nggak percaya. Dan ternyata pertengkaranku itu malah bikin orang-orang suruhan mami datang dan memukul ayah. Mereka mengira ayah mau culik aku. Mereka memukul ayah. Aku cuma bisa teriak-teriak dan coba melarang mereka. Ini gila. Aku bingung. Aku harus gimana? Di satu sisi, aku tersiksa dengan pekerjaan Ina seperti ini. Tapi di sisi lain, cuma ini satu-satunya caraku untuk menebus semua utang ayah. Aku gak mau lagi lihat ibuku sedih. Jujur saja, aku menceritakan hal ini karena aku gak mau ada orang lain yang juga harus merasakan hal yang sama denganku. Aku ingin siapapun yang menonton ini tidak akan pernah mencontoh sikap ibuku dan aku. Cukup aku saja yang merasakan ini. Sekarang aku harus gimana? Apakah aku harus tetap menjadi PSK dengan resiko hidupku semakin hancur? Ataukah aku berhenti menjadi PSK dan mencari cara keluar dari dunia hitam ini?